ini semua kesalahpahaman. Aku tidak bermaksud menyakiti Priti dan ibu bisa bilang sama dia, tolong mengertilah, Bu. Kamu ingin supaya ibu bisa mengerti? Tidak bisa, Rehan. Kamu telah mengecewakan ibu. Tidak seharusnya kamu berhubungan dengan wanita yang sudah bersuami. Sedangkan kamu kan juga sudah punya calon istri. Tidak ada apapun antara aku dan Najwa. Dia kan sudah menikah dengan teman baikku Aldi. Buat apa? Kamu masih menyimpan foto perempuan itu? Katakan dengan jujur. Apa kamu mencintai perempuan itu? Jadi dugaan ibu benar. Kamu masih mencintai perempuan itu. Jangan-jangan kalian berdua punya hubungan gelap. Aku udah berusaha menjaga jarak dengan Najwa. Dia sudah menikah dengan teman baikku, Aldi. Sekarang mereka udah bahagia. Kalau begitu buktikan. Ibu ingin dengar sendiri dari mulut perempuan itu. Ayo, telepon dia. Telepon. Bu, aku tidak mungkin kalau telepon dia. Dia sudah menikah dengan teman baikku Aldi. Aku tidak mau sampai dia bingung, apalagi salah paham. Tapi kamu sudah membuat Priti dan ayahnya salah paham. Oke, kalau memang kamu tidak mau membuktikan, berarti semua dugaan ibu benar. Oke, Bu. Aku akan buktikan kalau aku ini jujur. Aku akan telepon Najwa sekarang. Ya Allah, ya Rabb, aku datang menghadapmu dan bermunajat kepadamu dalam kelemahan diriku sebagai hamba. Tolong berikanlah hambamu kekuatan dalam menjalani ujian ini. Aku ikhlas, ya Allah. Aku ridho jika ini memang sudah menjadi takdirku. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Rehan? Ya Allah, setelah sekian lama kok Rehan sekarang nelpon aku lagi, ada apa ya? Tapi kalau nggak diangkat, rasanya nggak etis, walau gimana pun kan dia adalah sahabat. Assalamualaikum, Rehan. Waalaikumsalam Najwa. Apa kabarmu? Bagaimana di sana? Bagaimana suamimu? Di speaker. Oh, Alhamdulillah, Rehan, semuanya baik-baik aja. Aku dan Aldi juga baik-baik aja kok. Gimana keadaan kamu di sana? Dan gimana pernikahan kamu? insya Allah, doakan. Sungguh aku butuh doa dari kamu. Biar gimana, aku senang kamu bertanya. Dan apa Aldi masih menepati janji membuat kamu bahagia? Iya. Aldi sangat membahagiakan aku. Doakan ya, Rehan. Semoga rumah tangga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Apa masih ada yang ingin ibu ketahui atau ibu sudah puas? Oke. Ibu percaya sama kamu. Iya Najwa, aku ikut senang mendengar pernikahan kalian bahagia. Dan kalau Aldi masih mengingat janjinya membuat kamu bahagia, sungguh aku ikut senang mendengarnya. Halo? Halo? Kamu kenapa? Kamu tidak apa-apa? Kamu menangis? Najwa, aku berharap kamu baik-baik aja. Najwa, tolong katakan, ada apa? Gak ada apa-apa, Rehan. Gak ada yang perlu kamu khawatirin. Aku baik-baik aja. Aku tidak percaya sama kamu, sungguh. Aku pikir kamu ada masalah dan kamu tidak mau bilang. Rehan, udahlah. Kamu jangan berpikir yang bukan-bukan. Hubungan aku sama Aldi baik-baik saja kok. Aku tidak percaya sama kamu. Perasaanku mengatakan sepertinya kamu ada masalah. Aku bisa bicara sama Aldi. Dan ini semua bukan salah Aldi. Aku yang salah di sini. Sepenuhnya ini salah aku karena aku gak bisa memberikan keturunan buat Aldi. Rehan, aku mohon. Semuanya
terlanjur. Besok adalah sidang pertama. Udah gak ada yang bisa diselamatkan lagi. Tidak, aku mau segera ke Jakarta. Bilang sama Aldi, aku mau bicara empat mata. Kamu jangan khawatir, semua akan baik-baik saja, oke? Assalamualaikum. Rehan. Tidak, Rehan. Kamu tidak boleh pergi ke Jakarta. Teman baikku mau bercerai, Bu. Setelah aku bisa menyatukan mereka, aku tidak bisa diam saja. Cukup, Rehan. Jangan bertindak bodoh. Kamu itu terlalu emosional. Bu, tolong aku minta maaf, tapi aku harus ke sana. Aku harus menyelamatkan pernikahan mereka. Baiklah. Kamu tidak memberikan ibu pilihan. Kamu boleh pergi. Tapi kamu harus menyatukan mereka kembali. Karena ibu tidak ingin Najwa menjadi janda dan kamu berpikir untuk bisa menikahi dia. Pemirsa, hari ini kami berada di Pengadilan Negeri Agama melaporkan bahwa seorang pengusaha bernama Aldi Haryokusumo sedang melaksanakan sidang proses perceraian dengan istrinya Najwa Hairunisa. Demi Allah, Pak Hakim. Insya Allah saya ikhlas menerima segala keputusannya. Nggak perlu pakai sumpah-sumpahan segala. Sok moralis kamu, Najwa. Kamu kan perempuan mandul. Wajar kalau Aldi menceraikan kamu. Astagfirullahaladzim, Mami. Tolong jangan ada keributan. Kenapa? Kamu nggak terima? Itu fakta yang harus kamu hadapi, Najwa. Jadi sebaiknya sekarang kamu obati rahim kamu yang mandul itu sebelum ada laki-laki yang menjadi korban kelemahan kamu. Ayo. Ayo Najwa, angkat teleponnya. Keputusan saya sudah bulat. Saya akan menceraikan Najwa dengan talak 3. Aldi, talak 3. Apa kamu yakin dengan keputusan kamu, Aldi? Aku yakin. Rasakan kamu, Najwa. Dasar perempuan mandul. Ayo Najwa, angkat teleponku. Aku harus bicara soal perceraian kalian. Sekali lagi Pak Hakim, keputusan saya sudah bulat. Saya akan menceraikan Najwa dengan talak 3. Baik, maka dengan ini Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan penggugat terhadap saudari tergugat. Ayo Najwa, angkat teleponku. Cepat Najwa. Dengan keputusan Majelis Hakim, talak 3. Tidak, itu tidak adil Pak Hakim. Anak saya justru jadi korban kezaliman suaminya sendiri. Suaminya telah selingkuh dan menghamili perempuan lain. Itu sebabnya dia mau menceraikan anak saya, Pak. Ibu istighfar, Bu. Ini udah takdir. Tidak, ini bukan takdir. Ini fitnah. Suami kamu sengaja mencari kesalahan kamu. Dan dia berselingkuh dan dia ingin mengawini Gundika. Ibu. Kamu memang kejam, Adi. Ibu. Kamu ingat, Diana. Ingat ya, Adi. Ingat. Aku bersumpah. Suatu saat nanti kamu pasti akan menyesal menceraikan Najwa. Dan kamu akan merangkak di kakinya. Ingat itu. Catat. Catat. Tahu. Ibu. Ibu. Ibu.
jangan tinggalin aku, Bu. Alhamdulillah, ibu Anda terselamatkan. Tapi Anda tetap harus waspada, karena serangan jantung itu bisa sangat mematikan. Iya, dokter. Ya Allah, ya Robbi. Ini pasti gara-gara perceraian aku dan Aldi. Ibu, maafin aku, Bu. Ibu pasti sangat sedih karena perceraian aku dengan Aldi. Tapi aku janji aku akan membahagiakan ibu di hari tua ibu. Ibu harus sembuh ya, Bu. Najwa, berjanjilah nak, kamu tidak akan kembali lagi dengan Aldi. Dunia akhirat, ibu tidak ikhlas. Dia sudah melukai kamu, dan juga melukai harga diri keluarga kita. Najwa, Rehan, bukannya kamu sedang ada di India? aku langsung datang ke Jakarta begitu mendengar kamu akan bercerai. Lalu, jadi selama ini kamu pura-pura kalau pernikahan kalian bahagia, kan? Najwa. Aku memang nggak mau membebani kamu dengan masalah rumah tangga aku, Rehan. Awalnya aku pikir perselingkuhan itu nggak akan bertahan lama. Tapi ternyata Aldi lebih memilih Anita. Kamu selama ini sudah tahu kalau dia selingkuh darimu. Kenapa kamu nggak pernah bilang? Aku kan bisa nyelamatin pernikahan kalian. Dari awal rumah tangga aku memang sudah seperti di ujung tanduk. Ini seperti bom waktu. Dan perceraian ini adalah puncaknya. Tapi, Najwa, kamu nggak perlu ngadepin ini sendirian. Aku kesini untuk bantu kamu. Aku nggak mau nyusahin kamu, Rehan. Kamu dan Aldi itu bersahabat. Aku nggak mau merusak hubungan kalian. Tapi aku bisa ngedampingin kamu. Aku bisa datang ke pengadilan sebagai saksi supaya kamu nanti dapat keadilan di mata hukum. Aku cuma membantu, Najwa. Rehan, aku udah ikhlas ngejalanin semuanya. Dan sekarang Aldi sudah memberi aku talak 3. Itu artinya aku dan Aldi akan bercerai untuk selama-lamanya. Dia menceraikan kamu dengan talak 3. Keterlaluan. Apa sih yang dia pikirkan? Aku harus ngomong sama dia. Rehan, udahlah Rehan, aku nggak mau ada keributan lagi. Aku udah ikhlas. Tapi Najwa, jangan lupa akulah orang yang sudah menyatukan kalian. Dan mau nggak mau, aku harus minta tanggung jawab dia. Aku mesti ngomong sama dia. Aku ngerti, Rehan. Tapi saat ini masalahnya udah bukan cuma aku. Aku harus pikirin bagaimana bayi yang ada dalam kandungannya Anita. Bayi itu nggak berdosa. Oh jadi, karena dia sudah berhasil mendapatkan anak, makanya menceraikanmu dan berencana menikahi Anita? Ya, kamu benar ya. Itu sebabnya aku harus mengalah. Paling nggak bayi itu akan memiliki status. Dan mereka akan berhenti berbuat dosa. Tapi kenapa kau harus pikirkan anak mereka? Itu nggak perlu kamu pikirkan. Astagfirullahaladzim, Rehan. Yang terpenting sekarang, kalau memang Aldi bahagia bersama Anita, insya Allah aku akan ikhlas. Aku akan berdoa semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Untuk apa kamu mendoakan orang-orang jahat? Di sini yang disakiti itu kamu. Untuk apa kamu maafin mereka? Rehan, bukankah di agama Islam kita harus diajarkan saling memaafkan? Doa adalah senjata untuk orang-orang mukmin. Dengan berdoa, insya Allah semuanya menjadi ringan. Subhanallah, Najwa. Memang kamu orang luar biasa dan kamu pantas masuk surga. Cuma Allah yang berhak atas segala pujian. Semoga kita semua mendapatkan ridho Allah. Aldi, betapa ruginya kamu melepaskan istri sebaik Najwa. Kamu pria bodoh. Kamu benar-benar pria bodoh.
Aldi! Apa ini? Teganya kamu sama Najwa. Kenapa itu kamu lakukan? Apa kamu gila? Rehan, aku bisa jelasin semuanya, Rehan. Diam! Kamu singkirkan Najwa untuk wanita lain. Apa kamu nggak sadar bahwa sebenarnya Anita itu bukan perempuan baik-baik? Jangan bicara kamu. Itu perempuan baik-baik. Aku tahu betul. Dia itu perempuan materialistis. Dia menghancurkan keluargamu hanya untuk kekayaan. Tapi sayang, imanmu nggak kuat. Sekarang saatnya kamu dapat pelajaran. Rehan, berhenti nggak? Apa-apaan ini sih? Ini gak sebanding dengan apa yang kamu beri pada Najwa. Ini gak sebanding apa-apa. Ya. Rehan, aku sahabat kamu. Aku gak punya sahabat seperti kamu. Aku gak punya. Kamu tahu? Aku menyesal. Aku menyesal menjodohkan kamu sama Najwa. Kamu juga menyesal untuk seumur hidup kamu nanti. Ninggalin perempuan baik seperti Najwa. Kamu akan menyesali. Dan kalau kamu nyakitin Najwa lagi, aku bunuh kamu. Sumpah aku bunuh kamu. Untuk apa bubuk ini, Dion? Kamu punya masalah sama perempuan? Enggak, Mi. Ini bubuk pencahar untuk kandungan. Jauhi perempuan itu sekarang juga. Dan mulailah konsentrasi kepada pernikahan kamu dengan Priti. Titik. Mengerti kamu, Rehan? Untungnya si bodoh Najwa mau mendonorkan ginjalnya buat kamu. Aku nggak habis pikir. Kenapa dia mau melakukan itu? Oh ya, aku mau minta tolong sama kamu satu hal lagi. Tolong kamu kandungan kamu.